kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan untuk hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Nats harian kita hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, agak luar biasa saya rasa kalimat ini dimulai dengan kata tidak tahukah kamu? Kalau kita diberikan kalimat ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu harus A? Tidak tahukah kamu bahwa jalan itu adalah jalan A? Kata tidak tahukah kamu adalah kalimat penyadaran untuk seseorang yang mungkin lupa atau mungkin sekadar pura-pura lupa untuk sesuatu yang terjadi pada saat itu. Sehingga kalau di saat ini kalimat tidak tahukah kamu yang dilontarkan Paulus kepada jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kenapa Paulus berkata seperti ini? Karena jemaat Korintus nampaknya tidak sadar betul apa yang harus ia lakukan sebagai orang yang disebut percaya. Karena selaku orang yang mengaku percaya, dari sikapnya, dari perbuatannya, dari perkataannya tidak menunjukkan dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Sehingga Paulus perlu menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan saat ini bukan hanya untuk jemaat Korintus, kalimat ini mau memberi perenungan bagi kita masing-masing. Tidak tahukah kita bahwa kita adalah umat percaya yang telah dibebaskan dari dosa? Lupakah kita bahwa berkat Tuhan tercurah dari hari ke hari? Lupakah kita bahwa banyak persoalan di dalam kehidupan ini, tetapi akhirnya kita dimampukan oleh Tuhan? Ketika kita lupa akan penyertaan Tuhan, ketika kita bahkan pura-pura lupa untuk setiap yang dilakukan Tuhan kepada kita, kalimat ini menggerakkan hati kita. Tidak tahukah kita atau lupakah kita bahwa bait Tuhan ada di dalam diri kita, bahwa kita adalah bait Allah itu sendiri? Ketika kita disebut bait Allah, berarti yang dilakukan kita sebagai orang percaya adalah mengeluarkan kata-kata yang baik. Tidak lagi bagaimana kita membuli atau menjatuhkan orang lain. Tidak lagi bagaimana kita menghakimi sesama kita. Tidak lagi bagaimana kita memicingkan mata menganggap orang lain tidak layak untuk berteman kepada kita. Tidak tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah? Dan kita diingatkan lagi, diri ini adalah bait Allah. Sehingga setiap langkah, setiap gerakan, setiap perkataan, bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Ia telah terlebih dahulu baik kepada kita. Dan dikatakan Roh Allah diam di dalam kamu. Hari Pentakosta kita boleh merayakan Allah yang tercurah di dalam diri kita melalui Roh Allah yang kudus. Dan dinyatakan ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah yang siap untuk menyuarakan suara kebenaran. Roh Allah yang siap mengingatkan kita ketika kita akan melangkah kepada suatu perbuatan yang tidak baik. Roh Allah yang mengingatkan kita untuk kita tidak membuat status-status di media sosial dengan membuli, dengan melakukan yang tidak baik. Roh Allah itu yang menguatkan kita. Perenungan mau mengatakan, tahukah kita
bahwa kita ini bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kita. Penyadaran bahwa memang ternyata ada Allah berdiam di dalam kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, ada roh Allah yang menghibur dan memberikan semangat bagi kita. Yang sakit, biar Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, merasakan kuat kuasa Allah walaupun di dalam sakit. Yang mungkin terpuruk secara ekonomi, Tuhan mengatakan bagi kita, Tuhan akan mencukupkan kita dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah, bahwa engkau ada roh Allah di dalammu? Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kami kembali merenung tentang firman Tuhan yang menyatakan bahwa kami adalah bait Allah, bagaimana kami berkata-kata seperti apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kami berbicara, melakukan perbuatan, melangkah seturut dengan kehendak Allah. Kami disadarkan roh Allah ada di dalam kami, sehingga wajarlah kami untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan yang baik, kami tahu kami mampu karena roh Allah ada di dalam kami. Kami tahu kami bisa mempunyai pengharapan karena roh Allah menghiburkan kami. Roh Allah ada di dalam kami dan kami boleh hidup lebih baik dari hari ke hari. Berkati setiap generasi dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, orang tua, para lansia, semua yang tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan boleh berkati, Tuhan tetap sertai kami semua. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.